Bab 1432. Karena Lin Yu bergegas maju dengan cepat dengan leher pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam di pelukannya baru saja menghalangi penglihatannya, dan dia hanya berlari saat ini, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan selangkangannya. Dia tidak memperhatikan pisau yang tiba-tiba dipukul pria berbaju hitam itu. Meskipun bola mata panas dan terjepit dari pria berbaju hitam akan meledak, tetapi melihat bahwa dia akan berhasil dengan pisau ini, dia masih diam-diam bahagia. Kamu, He Jiarong, dipukuli dengan besi di seluruh tubuh, tetapi kamu selalu rentan di sini, bukan? Dia tahu bahwa potongan ini tidak hanya akan membunuh keturunan Lin Yu, tetapi juga membuat Lin Yu putus asa untuk hidup, kemudian dia bisa langsung menangkap Lin Yu hidup-hidup. Namun, Lin Yu memiliki titik buta sendiri, dan ia juga memiliki titik buta. Ketika Lin Yu terjebak di kepalanya, ia tidak dapat melihat pemandangan di depan. Jadi apa yang tidak pernah dia duga adalah ketika belati di tangannya menembus selangkangan Lin Yu juga membanting kepalanya ke pohon besar di depannya. Ledakan. Pria berbaju hitam belum menusuk belatinya, dan kepalanya membentur batang pohon yang tebal dalam sekejap. Darah dan otaknya berserakan dan terciprat, dan pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah seperti babi mati. Kepalanya hampir hilang, dan pada akhirnya dia bahkan tidak bisa meninggalkan seluruh tubuh. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar yang berpakaian hitam tiba-tiba terkejut, dan mereka tidak lagi memiliki mentalitas kebetulan yang mereka miliki sebelumnya, karena mereka baru menyadari kali ini bahwa He Jiarong di depan mereka benar-benar kuat. Kuat hingga hampir tidak normal. Jadi kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Dari perebutan awal, karena takut teman-teman mereka akan mengambil pujian, mereka menjadi berhati-hati, dengan sengaja menjaga jarak dari Lin Yu, berharap teman-teman mereka akan bergegas untuk mengkonsumsi Lin Yu terlebih dahulu, dan kemudian nelayan mereka sendiri akan mendapatkan keuntungan Li. Tetapi karena mereka semua memiliki ide yang sama, tidak ada orang berbaju hitam yang maju. Tidak ada yang berani maju berjudi, karena jika Anda gagal, Anda akan kehilangan hidup Anda. Lin Yu sengaja mengekspos dua kekurangan yang lebih jelas, melihat bahwa tidak ada orang berkulit hitam yang tertipu lagi, mengetahui bahwa strategi ini telah gagal, dia bergegas menuju puncak gunung. Segera, dia memimpin kerumunan orang berbaju hitam ke puncak gunung, dan setelah mencapai puncak, Lin Yu berhenti dan melihat ke bawah pada saat itu. Tanpa diduga, melihat Lin Yu tiba-tiba berhenti, semua orang berbaju hitam juga terpana, dan mereka melambat secara khusus, mereka panik sebentar, dan mereka tidak berani melangkah maju. Lin Yu melirik mereka dengan dingin, cibiran melintas di sudut mulutnya, dan kemudian melangkah dan berlari ke depan di sepanjang punggung bukit. Orang-orang berbaju hitam mulai tubuh mereka lagi dan terus mengejar Lin Yu. Tapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa setelah Lin Yu berlari selusin meter di sepanjang punggung bukit, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia bergegas turun ke sisi bukit yang cerah. Sekelompok orang berbaju hitam tidak berani menunda sedikit pun, dan bergegas menyusul. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak dapat mengambil Lin Yu, mereka tidak akan dikritik habis-habisan, tetapi jika mereka kehilangan Lin Yu, mereka mungkin harus menanggung hukuman berat. Jadi mereka toh tidak bisa bicara dengan Liu Lin Yu. Tapi yang mengejutkan adalah setelah mereka mengikuti Lin Yu ke hutan di lereng bukit, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada kabut tebal di hutan di beberapa titik, menyebabkan visibilitas seluruh hutan tiba-tiba berkurang. Setelah Lin Yu bergegas ke kabut tebal, dia menghilang setelah beberapa lompatan vertikal. Semua orang berbaju hitam tiba-tiba cemas dan berlari ke depan dengan penuh semangat. Muntahan. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba merasakan perutnya sesak, dan rasa mual yang hebat melanda dalam sekejap. Dia dengan cepat meraih pohon kecil di samping dan menghentikan tubuhnya, dan kemudian dia tiba-tiba membungkuk. Wow, seteguk besar makanan yang belum tercerna dicampur dengan jus lambung dituangkan. Sial. Pria berbaju hitam itu mengumpat dengan suara rendah, mengira bahwa dia telah memakan perutnya di malam hari, dan dia secara tidak sengaja menyeka benda berlumpur dari mulutnya. Dia akan terus mengejarnya, tetapi dia hanya melangkah bersama dan perutnya terbanting lagi. Begitu tanah bergerak, rasa sakit yang lebih kuat menghantamnya seketika, dan dia merasa usus dan perutnya hampir terjerat. Wow!
Perut pria berpakaian hitam itu dipenuhi rasa mual lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya lagi untuk muntah, tapi kali ini tidak ada apa-apa di perutnya, jadi dia hanya bisa memuntahkan air asam. Pria berbaju hitam itu terkejut dan bertanya-tanya ada apa dengannya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan perutnya berdeguk, dan kemudian ada kehangatan di balik pantatnya, dan bau busuk perlahan-lahan menghilang. Pria berpakaian hitam itu mengguncang hatinya, tanpa sadar menghapus celananya, dan kemudian warnanya berubah drastis. Apakah dia menurunkan selangkangannya tanpa sadar? Muntahan. 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 Wow. 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 Saat ini, ada gelombang muntah di hutan. Segera setelah itu, bau busuk memenuhi hutan. Lin Yu, yang juga berada di hutan, mencium bau busuk, dan buru-buru menutupi hidungnya dengan lengan bajunya, dan mengutuk, aku terkutuk, aku telah melakukan kesalahan, aku lupa. Setelah berbicara, dia melepaskannya dan berlari ke lembah yang relatif kosong di sampingnya. Setelah dia bergegas keluar dari hutan dan bergegas ke lembah, dia menghela nafas lega dan menghirup udara segar. Metropolitan. Pada saat ini, sosok yang kokoh dengan cepat berlari ke arahnya dan bertanya dengan cemas, apakah ini berhasil? Bangun. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan marah, aku benar-benar tidak tahu apa yang dimakan kelompok orang ini sebelum mereka datang, kotoran itu terlalu bau. Saat dia mengatakan itu, dia mau tidak mau muntah, mengingat rasa barusan masih sangat mual. Jangan bilang, obat yang kamu punya benar-benar manjur. Kui Mulang tertawa senang mendengarnya. Padahal, asap di hutan itu dibuat oleh Kui Mulang. Baru saja, Lin Yu memberitahunya bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, itulah rencananya. Lin Yu tahu bahwa dengan mengandalkan 20 jebakan yang diletakkan di hutan, selusin pria berbaju hitam bisa dihilangkan, jadi dia meninggalkan trik dan menyerahkannya kepada Kui Mulang untuk menyebabkan muntah dan diare. Dia memberitahu Kui Mulang bahwa begitu orang-orang Xiang Wusheng datang, dia bertanggung jawab untuk menarik Xiang Wusheng dan lainnya, dan membiarkan Kui Mulang berlari ke lereng bukit pada waktunya untuk menyalakan rumput basah, menaburkan bubuk, dan membuat asap. Meskipun efek obat dari bubuk obat akan sangat berkurang saat obat mengapung, kekuatan obat dari bubuk obat itu sendiri sangat kuat, jadi meskipun mengapung, itu cukup untuk membuat orang kulit hitam muntah dan diare sampai mereka tidak dapat menemukan utara. Faktanya, Lin Yu ingin mengganti bubuk ini dengan racun, tetapi bahan obat tidak cukup, dan dia juga takut obat-obatan itu akan melayang menuruni gunung bersama dengan asap dan melukai orang yang tidak bersalah, jadi dia menggantinya dengan obat muntah dan diare seperti itu. Namun, jenis obat ini sudah cukup, setelah gangguan seperti itu, orang-orang berbaju hitam ini akan memiliki separuh hidup mereka, yang cukup untuk sangat mengurangi efektivitas pertempuran mereka. Berarti, pada saat ini suara yang sangat marah datang dari hutan, berbicara dalam bahasa China yang sangat buruk, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Huo Jiarong, yang bermartabat di musim panas, akan menggunakan metode yang begitu tercela.